Secara pribadi, saya mendukung langkah yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia ke-8, Jenderal TNI Prabowo Subianto, untuk melakukan penghematan besar-besaran. Daripada Indonesia mengalami krisis dan semakin menambah hutang, jauh lebih baik Indonesia, pemerintah Indonesia dari pusat maupun daerah, melakukan penghematan besar-besaran. Namun penghematan besar-besaran ini dilakukan itu karena imbas pemerintahan sebelumnya. Saya jujur aja tahun 2022, 2023, 2024 bingung dengan sikap yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Terlihat banyak penghambur-hamburan biaya, hal yang tidak perlu diada-adakan. Ini tidak lain semuanya tujuannya adalah politis dalam rangka menarik hati masyarakat pemilih Republik Indonesia supaya jagoan yang didukung oleh Joko Widodo itu terpilih pada tahun 2024. Seperti itu. Jadi akibatnya sekarang inilah kita harus menghadapi penghematan besar-besaran. Dan yang menyedihkan lagi, akibat sikap boros ataupun pemborosan yang dilakukan oleh pemerintah di masa pemerintahan Bapak Jokowi, akhirnya pajak juga digenjot habis-habisan. Itu. Dan sekarang inilah selain pajak juga digenjot habis-habisan, penghematan dilakukan sana sini. Nah, daripada numpuk hutang terus, karena pada akhirnya kalau hutang Indonesia semakin bertambah, maka nanti beban hutang baik dari bunganya maupun hutang pokok yang harus dikembalikan di pemerintahan selanjutnya itu akan semakin besar. Dan tentu saja kalau misalnya pemerintahan Pak Jokowi selama 10 tahun mengutang besar-besaran, bahkan hutang negara kita menumpuk, itu yang membayarkan bukan pemerintahannya Jokowi, tapi pemerintahan setelahnya itu. Bayangkan kalau bayar bunganya saja itu hampir 600 triliun gitu. Itu kan sudah luar biasa. Harusnya 600 triliun itu sudah bisa buat membangun berbagai macam sarana dan prasarana untuk pendidikan, untuk jalan, irigasi dan lain sebagainya. Jadi Indonesia itu sebagai negara yang kaya raya sebenarnya sih tidak perlu ngutang. Tapi ya itulah menurut saya kita ini sudah salah program sejak awal dari pemerintahan sebelumnya juga sebelum Pak Jokowi. Kan? Kita sudah senang menumpuk hutang, ya. Ya kawan-kawan bisa melihat sejak pemerintahan apa sih kita, sejak pemerintahan siapa sih kita menumpuk hutang, seperti itu. Nah tapi luar biasanya di pemerintahan Pak Jokowi inilah hutang kita semakin bertambah banyak gitu kan. Karena apa? Karena banyak perbuatan-perbuatan yang bersifat pemborosan ya. Baik dilakukan menjelang pemilu 2019 maupun setelahnya. Selain itu juga banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintahan Pak Jokowi itu tanpa perencanaan yang matang. Ya, seperti pembangunan bandara-bandara, pelabuhan, bandara yang belum perlu dibangun tanpa penelitian, tanpa kajian yang mendalam, itu dibangun. Dan kita tahu membangun bandara itu biayanya tidak sedikit. Nah, akibatnya apa? Sekarang setidaknya ada 4 bandara yang sepi sehingga seakan-akan mubazir, seperti itu. Nah, akibat pemborosan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi berimbas pada pemerintahan yang sekarang. Pada masa dunia juga sedang mengalami krisis ekonomi, Indonesia juga mengalami kelesuan, sementara biaya pemerintahan kan itu harus jalan terus kan. Nah, sementara kalau pendapatan
negaranya juga tidak bisa digenjot habis-habisan karena industri kita juga mengalami kelesuan. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan memindahkan perusahaan-perusahaan investasi asing tidak sedikit memindahkan perusahaannya dari Indonesia ke negara Vietnam, ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia, Filipina dan sebagainya. Nah, akibatnya apa? Lapangan pekerjaan berkurang, pemasukan juga untuk negara berkurang dan lain sebagainya. Kenapa perusahaan-perusahaan itu bisa memindahkan perusahaannya dari Indonesia ke negara luar? Ya karena para pengamat sudah menyampaikan sistem pemerintahan kita yang korup, juga dari sisi keamanan yang aparat keamanan yang sudah dibayar mahal oleh rakyat lewat negara itu tidak bisa menciptakan rasa tentram, rasa aman dan tenang. Bukan hanya untuk rakyat kecil tapi untuk kalangan pengusaha besar. Gitu. Tidak sedikit di kawasan-kawasan ekonomi khusus, di kawasan industri, perusahaan baik lokal maupun investasi asing yang sudah bayar pajak, bayar keamanan dan sebagainya masih diteror juga oleh ya kabarnya sih ya saya tidak ingin menyebutkan lah organisasi-organisasi tertentu itu. Nah, menurut saya ini juga harus dibenahi oleh pemerintah. Bagaimana supaya kalangan dunia usaha juga bisa menjalankan usahanya dengan tenang, tidak harus direcoki oleh pemain-pemain lokal, bukan aparat negara, tapi ya dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Dan juga dari aparat negaranya itu sendiri. Gitu. Akibat pemasukan terhadap negara sedikit, lapangan pekerjaan juga semakin menyempit, sementara biaya operasional pemerintahan dan organisasi pemerintahan itu kan tidak bisa dikurang-kurangi. Itu tapi apa boleh buat, penghematan harus dilakukan. Ya sekali lagi daripada kita tambah hutang, tidak ada salahnya kita melakukan penghematan. Namun sebelum Presiden Prabowo melakukan penghematan besar-besaran, pemotong anggaran, baik untuk kegiatan makan bergizi gratis atau makanan bergizi bersama, saya pikir supaya tidak dapat label omon-omon, maka Presiden Prabowo sebelum melakukan penghematan besar-besaran, maka penghematan itu harus dilakukan dari pemerintahan sendiri. Nah, karena itu salah satu kegiatan penghematannya itu adalah mengurangi struktur organisasi kabinetnya. Sekarang saya melihat organisasi kabinetnya Prabowo itu sangat tambun. Bayangkan dari 50 menteri sekarang menjadi 105 kementerian ditambah utusan khusus presiden. Selain sudah tambun, sejumlah kabinet dan menterinya sangat banyak, para menteri dan wakil menteri pun masih harus dilengkapi dengan staf khusus. Kalau staf khususnya gratis, oke. Tapi kalau staf khususnya mendapatkan fasilitas negara lagi, gaji minimal 21 juta, belum nanti staf khusus itu ada asistennya lagi. Itu nggak bisa dikatakan penghematan. Bayangkan, saya bisa katakan, unit kantor komunikasi presidenan aja, itu belum lama kan melantik staf khususnya 20 orang. Nanti staf khususnya lagi dapat asistennya lagi, stafnya lagi. Berapa duit itu yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai staf-staf yang tidak perlu itu ya. Nah, selain itu juga protokoler kepresidenan, protokoler kementerian, menurut saya juga perlu dikurangin lah. Saya lihat jujur ya, miris juga.
protokol presiden dari motor gedenya aja banyak bener gitu kan, seakan-akan Indonesia tidak aman. Indonesia tuh aman, insya Allah aman gitu kan. Malah yang perlu diawasi itu dari dalamnya sendiri gitu. Keselamatan presiden itu harus dijaga. Kalau dari luar sih insya Allah Indonesia aman. Karena itu dalam rangka penghematan menurut saya sebelum penghematan biaya, pertama jumlah kementerian itu harus dipangkas ya. Jadi untuk itu kita tunggu reshuffle kabinetnya Presiden Prabowo ya. Jadi dari 105 menteri beserta utusan khususnya kita berharap itu bisa dikurangin lah, minimal tuh 50%-nya lah ya. Kemudian juga staf khusus kalau nggak perlu banget nggak usah lah gitu kan, karena udah pasti staf khusus itu dapat gaji, dapat fasilitas dan sebagainya. Itu. Lihat di Amerika, lihat di negara-negara lain juga, Singapura misalnya, simpel-simpel aja. Dan negara-negara besar lainnya juga, Cina misalnya, nggak sampai 105 anggota kabinet, luar biasa lah itu. Yang kedua, protokoler juga, jangan terlalu banyak lah, gitu kan. Jangan terlalu show of force lah, itu. Nah jadi kalau emang Pak Prabowo tidak mau disebut omon-omon, oke, saya pikir semua rakyat Indonesia mendukung adanya program penghematan. Nah, tapi sebelum pemotongan biaya, coba kabinetnya dirampingkan dulu, Pak. Kabinetnya dirampingkan. Jangan sampai 105 menteri ditambah lagi utusan-utusan khususnya, ditambah lagi staf khususnya. Berapa itu biaya yang harus dikeluarkan? Itu. Jadi jangan untuk pencitraan menteri harus naik kendaraan umum, nggak usah lah seperti itu. Biasa saja mau menteri pakai kendaraan dinasnya gitu kan. Tapi ya mungkin pengawalannya lah jangan terlalu dibuat ribet gitu kan. Zaman Pak Harto dulu, Pak Habibie menteri tidak perlu dikawal gitu kan. Ya cukup aja gitu. Jadi jangan terlalu mencolok pengurangannya menteri harus naik kendaraan umum, tapi mobil dinasnya sendiri sudah ada. Jadi untuk penghematan saya pikir mulailah dari struktur kabinet Presiden Prabowo jangan sampai 105 lah, kurangin minimal 50%-nya. Kemudian menteri ya nggak perlu juga harus sampai naik kendaraan umum. Tapi kalau menteri itu memang hidupnya sudah terbiasa sederhana, mau naik kereta itu jauh lebih bagus. Jadi kalau menteri, anggota DPR, pimpinan lembaga tinggi negara, kalau memang dari hatinya ingin hidup lebih sederhana, naik kendaraan umum itu jauh lebih bagus. Kenapa? Untuk memberikan contoh yang baik. Yang kedua, dengan para menteri naik kendaraan umum, misalnya naik MRT, naik kereta komuter, naik Transjakarta, itu kan para menteri bisa berdialog langsung dengan masyarakat umum, sehingga bisa mendapatkan banyak informasi yang tidak difilter atau tidak dibumbui oleh staf-staf khususnya, seperti itu. Nah, kalaupun misalnya menteri dalam rangka efisiensi waktu gitu kan, masih ingin pakai kendaraan dinas ya silahkan aja. Tapi jangan pakai pengawalan yang terlalu berlebihan, karena itu juga kan pakai biaya. Bukan tidak pakai biaya, itu semuanya pakai biaya. Itu. Kemudian protokoler presiden juga menurut saya tidak perlu berlebihan lah. Konvoi-konvoi motor yang kebanyakan menurut saya juga perlu dikurangi. Nah, selain itu juga dalam rangka reshuffle kabinet, Prabowo harus menunjukkan dirinya bahwa dia adalah orang yang independen, bukan bagian dari pemerintahan sebelumnya atau bukan bayang-bayangnya Jokowi. Kami semua anggota masyarakat tahu dari 105 menteri itu, setengahnya itu kan orang titipannya
presiden sebelumnya, gitu kan. Makanya ada utusan khusus yang diada-adakan, ada menteri yang diada-adakan, gitu kan. Kementerian yang tadinya sudah digabung dalam rangka efisiensi sekarang malah dipecah 3, gitu kan. Ya masyarakat umum tahu bahwa itu semuanya adalah titipannya pemerintahan sebelumnya, gitu kan. Dan kita semua tahu, meskipun tidak ucapkan langsung oleh Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo nggak enak hati untuk menolak keinginan tersebut. Jadi menurut saya dalam rangka memajukan Indonesia, Pak, dalam penghematan oke. Tapi jangan hanya pencitraan saja. Sebelum pemerintah melakukan penghematan besar-besaran, ya, mulailah dari dalam tubuh kabinet sendiri. Pertama, kita berharap semuanya Pak Prabowo itu menunjukkan dirinya sebagai presiden yang independen, pilihan rakyat, bekerja hanya untuk rakyat. Bukan presiden yang berada di bawah bayang-bayang pemerintahan sebelumnya atau bagian dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, maka jangan ragu untuk merampingkan kabinet. Dari 105 anggota kabinet, potonglah 50%-nya. Jangan sampai 105. Udah 105 ditambah lagi utusan-utusan khusus, staf khusus, itu berapa triliun tuh biaya yang harus dikeluarkan. Yang berikutnya juga protokolernya lah dikurangin, jangan terlalu banyak, jangan terlalu buat ribet seperti itu. Dan jujur aja saya juga setuju kalau kementerian-kementerian termasuk DPR dalam rangka penghematan ngapain juga sih rapat-rapat di hotel-hotel. Karena saya tahu kementerian-kementerian itu udah punya ruang rapat yang bagus-bagus. Ya, di setiap kementerian itu banyak ruang rapat yang bagus-bagus. Selain itu juga punya banyak villa, punya banyak rumah-rumah kantor-kantor perwakilan kementerian seperti di Puncak Bogor aja. Hampir setiap kementerian itu punya villa. Iya. Jadi kalau mau rapat, kenapa harus sewa hotel, gitu kan? Jadi kenapa tidak dimanfaatkan villa-villa ataupun kantor perwakilan kementerian, termasuk DPR kan punya villa juga di wilayah Puncak, Kabupaten Bogor. Ya manfaatkanlah itu. Tapi memang di sisi lain kasihan juga pengusaha-pengusaha hotel, karyawan. Nah, jadi kementerian itu eh, rapatnya di kantor-kantor kementerian ataupun di kantor-kantor perwakilan yang ada di berbagai daerah. Itu ya. Lalu bagaimana dengan hotel-hotel, gitu kan? Nah, hotel-hotel itu pemerintah bisa mendorong BUMN itu mengadakan training segala macamnya, itu bisa bekerja sama dengan hotel. Apakah di hotel tersebut atau hotel menjadi event organizer-nya, seperti itu. Banyak cara lah sebetulnya. Tapi kalau perlu bantuan saya juga siap karena kan saya konsultan beberapa BUMN, siaplah dalam rangka untuk membantu pemerintahan. Seperti itu ya Pak ya. Jadi kami semua rakyat Indonesia mendukung program penghematan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi sebelum program penghematan itu dilakukan sampai pemotongan anggaran, diberikan contoh dulu dari kabinet. Jadi jangan sampai menteri itu ada 105 menteri ataupun orang-orang setingkat menteri. Karena itu biayanya mahal sekali, gitu kan. Ada staf khususnya, ada staf khusus punya staf lagi, nggak perlu lah. Seperti itu. Kemudian juga protokolernya disederhanakan, ya. Jadi dalam apapun yang dilakukan presiden, kalau memang itu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, memajukan bangsa dan negara Indonesia, sekaligus juga dalam rangka menegakkan hukum, kita semua mendukung. Sekaligus juga dalam rangka memberantas berbagai tindakan korupsi. Jujur aja negara kita yang kaya akan sumber daya alam, pemandangannya indah, tapi miskin, bahkan sekarang harus menghemat anggaran, yaitu karena tindakan korupsi yang luar biasa yang dilakukan oleh aparat pemerintah
baik yang saat ini maupun yang sebelumnya, dan tindakan kolaborasi buruk yang dilakukan oleh para oknum aparat yang korup dengan para cukong hitam, ya. Cukong-cukong itu memberikan feeding kepada aparat pemerintah, lalu aparat pemerintah membuatkan kebijakan-kebijakan untuk perusahaan-perusahaan para cukong. Lalu dengan kebijakan itulah para cukong bisa merampok uang negara, aset-aset negara dan sebagainya. Akibatnya apa? Ya rakyat Indonesia yang menanggung. Itu. Jadi negara Indonesia yang kaya raya sekarang harus menghadapi penghematan besar-besaran, ya semuanya karena penegakan hukum kita yang lemah, terutama kepada para pelaku korupsi yang dilakukan oleh cukong dan oknum aparat negara itu sendiri. Nah, jadi kita mendukung upaya yang dilakukan Pak Prabowo, satu penghematan, mulai dari perampingan kabinet, penghapusan staf-staf khususnya, terutama para menterinya ya. Kalau presiden ya perlu staf khusus lah, yang namanya ngurusin negara gitu kan. Kemudian juga protokolernya disederhanakan. Yang ketiga juga penegakan hukum, ya, dan pemberantasan korupsi. Tunjukkan itu, Pak, jangan cuma jadi omon-omon aja untuk pencitraan gitu kan. Kalau dari segi omong-omong sih wacana kita sudah puas lah gitu. Karena Pak Prabowo dilantik itu kan bulan Oktober, sekarang sudah bulan Februari. Itu kan sudah 5 bulan ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 5 bulan. Nah, jadi sekarang rakyat ini sedang menunggu actionnya, bukan hanya jargon ataupun wacana. Saya pikir itu.